Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan Shalom. Kita pada saat ini, hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, tetap mengadakan ibadah virtual di rumah kita masing-masing. Kami segenap pelayan jemaat pada saat ini tetap mengimbau kepada seluruh warga jemaat untuk menerapkan anjuran pemerintah, yaitu menjaga dan melakukan protokol kesehatan secara ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Untuk itu, jemaat dimohon untuk bangkit dan berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Kontekstual nomor 13, kita pujikan 2 kali. Saudara-saudara, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, salah satu kebutuhan yang amat mendasar dari manusia, yakni kebutuhan religiusitas yang terlahir dan tergambar dalam hubungannya dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan dalam keheningan, tidak serta-merta pada situasi yang sunyi, melainkan terlebih bagaimana umat terus berupaya dalam carut-marut dan riuhnya kehidupan, termasuk dalam benak dan pikiran, kita tetap dapat meletakkan dengan bening di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil dan meletakkan, biarlah Tuhan yang juga mengisi sekaligus terus memberi. Mari ibadat minggu kita lakukan bersama-sama, berbatas lensa, sebagaimana Tuhan yang kita imani tidak terbatas oleh apapun. Kita mengambil saat teduh.
Inilah pengakuan kami. Dalam hening dan upaya kami untuk mengendapkan berbagai persoalan kehidupan, kami datang kepada Tuhan. Berbekal pengakuan bahwa hidup dan pertolongan kami adalah berasal dari Tuhan. Tuhan yang kami imani Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Kepada Tuhan Allah yang demikian, kami datang dan berbakti. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Kristus Yesus menyertai hidup kita semua. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bagaimana kabar panjenengan semua dan harapan kami kita semuanya diberi kesehatan. Kalaupun toh ada sakit manusiawi sekali. Dan mari kita bertahan untuk cepat pulih. Ibadah minggu yang kita kerjakan masih dalam minggu keluarga, khususnya Pekan Wanita. Kita lakukan di tengah-tengah keprihatinan karena pandemi, dan firman Tuhan mendasari peribadatan dari kitab Ratapan. Ratapan pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih. Senantiasa kami berupaya dalam penghayatan terus kami naikkan. Dalam setiap peristiwa yang mengiringi kehidupan terus kami sampaikan. Dalam setiap pengalaman hidup, pengalaman iman, terus berupaya kami tumbuhkan. Ya, berterima kasih, bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kembali rasa syukur sekaligus penyerahan. Bersama-sama saat ini kami wujudkan dengan beribadah. Ibadah minggu, di mana sepekan telah dapat kami lalui kembali dengan pernak-pernik pengalaman masing-masing. Biarlah pengalaman yang berlalu berbuah menjadi pengalaman iman yang mengantar kami dengan bijak mengakui bahwa bila sampai kami berada pada hari ini, sungguh semata-mata karena kemahakuasaan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan. Hadir dan berkuasalah atas kami masing-masing dimanapun berada, baik di mimbar gereja maupun mimbar rumah tangga,
Sebab Engkau Allah kami yang tidak terbatas oleh ruangan, volume, jarak ataupun waktu. Engkau Allah yang ada, sang ada. Kami beribadah dalam kemanusiaan. Kami akui dosa-dosa. Kami akui keakuan egositas kami terlampau sering menguasai diri karena takut, karena sombong, ataupun karena lupa. Sehingga hidup kami menjadi tercela, jahat, menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama dan merugikan yang lain. Ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, bangunkanlah kami senantiasa. Sehingga semakin kuat mengimani bahwa hidup Tuhan miliki, kami hidup Tuhan tugaskan. Dan surga Tuhan telah janji, di mana suatu ketika kami pun umat tebusan bersama-sama di sana. Di dalam kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami melanjutkan ibadah. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Kita beroleh tubuh yang bugar pada pagi hari ini. Betapapun hari-hari yang lampau mungkin berat, tetapi toh kita sampai pada titik saat ini. Kita bersyukur Tuhan menuntun sehingga kita bersiap dan dapat lakukan penyembahan. Hidup kita kembali dibersihkan karena pengakuan melahirkan kemurahan dari Tuhan. Tuhan kembali menasihatkan hidup yang kita jalani sebagaimana berita anugerah petunjuk hidup baru yang difirmankan demikian. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan 5. Ya, jangan jauh dari Allah. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. 309 syair Kidung Jemaat, bait yang pertama dan yang keempat. Biar ku tumbuh di
Jemaat disilahkan duduk kembali dan kita akan diantar dengan berdoa sebelum membaca bagian Injil Markus pasal yang ke-6. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan, kembali Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa firman yang akan disampaikan boleh menjadikan iman percaya kami bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Markus pasal 6, ayat 30 sampai dengan 34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Disambung ayat 53 sampai dengan 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Demikian bagian firman yang kita terima. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang setia membaca mendengar, terlebih berbahagia yang berupaya terus agar hidup yang dijalani di tengah-tengah permasalahan, pergulatan apapun sehari-hari, senantiasa mengandalkan iman berangkat dari kebenaran firman. Amin. Firman Tuhan yang kita terima dari Injil Markus. Sebagaimana kita ketahui, Injil Markus, Injil yang relatif lugas, pendek-pendek. Sehingga di pasal 6, pasal-pasal awal, rekaman kesaksian Injil Markus sudah bercerita panjang lebar tentang Yesus dan kiprahnya. Siapa Yesus, bagaimana penolakan masyarakat Yahudi saat itu. Yesus yang merekrut sekaligus mengutus, melatih para muridnya. Dan juga ia yang bekerja tanpa henti
Secara khusus, Markus pasal 6, dua narasi dari dua perikop ya, yang kita potong, yakni ayat 30 sampai dengan 34, 53 sampai dengan 56. Sejatinya termasuk cerita mujizat, yakni pemberian makan 5.000 orang. Tetapi kali ini pendekatan kita tidak ke cerita mujizat, melainkan bagaimana Yesus memerankan dirinya di tengah orang banyak, di tengah umat, di tengah masyarakat yang memang amat membutuhkan kehadirannya. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sebagaimana kita paham, kita maklum, saya dan panjenengan semua makhluk manusia amat unik. Artinya unik masing-masing pribadi walaupun sama sebutannya manusia, menungso. Ternyata berbeda satu dengan yang lain. Selain unik, manusia juga makhluk yang pribadi. Artinya bahwa hanya manusia, makhluk Tuhan yang dilengkapi dengan akal budi kecerdasan. Sehingga hidup kita tidak hanya bermain dengan pikiran ataupun naluri, melainkan juga daya timbang, makhluk etis, nurani. Tahu yang baik, yang salah, yang baik, yang buruk, yang salah, yang benar, yang tepat, yang tidak tepat, itulah manusia. Namun, walaupun manusia makhluk yang hampir komplit seperti ini, manusia juga makhluk sosial. Maksudnya, bahwa manusia seperti pribadi saya, pribadi saudara, ini baru akan menemukan arti hidup apabila hidup dalam kehidupan manusia lain. Kita tidak bisa membayangkan manusia hidup seorang diri, entah di antariksa, entah di hutan, tidak ada. Wong ia datang ke dunia lewat lahir saja, lahirnya di tengah manusia, tidak di bebatuan. Ia matinya juga di sekitari manusia, bukan pohon-pohon. Sehingga sepanjang rentang hidup, manusia tidak akan bisa lepas dari yang disebut interaksi. Interaksi sosial, hubungan timbal balik dengan sesamanya. Nah, disitulah manusia menemukan dirinya. Untuk menghargai, dihargai, untuk menghormati, dihormati, untuk memberi, diberi, untuk tersenyum dan disenyumi, untuk mencinta dan dicintai, itulah manusia. Meski berinteraksi. Dan itulah istilah saya, menurut hemat saya, keutuhan manusia, utuh, tidak terpecah. Utuhnya manusia, kalau hidupnya ya nyemplung manusia. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, karena manusia hidupnya meski berinteraksi dengan manusia lain, maka tidak bisa tidak dalam bersesama manusia, meski tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, melainkan juga berpikir untuk diri orang lain. Itu bersyaratkan hidup itu. Contoh, andai manusia lain, katakanlah orang tua saya dan saudara, tidak berpikir untuk manusia lain, saya, jenengan, anak-anaknya, tiadalah kita.
Itu bukti paling konkret. Belum lagi saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, suami dan atau istri. Jadi manusia hidup karena ia dipikir, diperlakukan orang lain, sekaligus tuntutan etisnya juga berpikir dan memperlakukan baik atas keberadaan orang lain. Nah, yang menjadi persoalan seringkali, acap kali manusia ini terlampau berpikir untuk dirinya, untuk kelompoknya. Nah, apabila seorang pribadi atau kelompok orang terlampau berpikir untuk diri sendiri, ia pasti semakin kesulitan berpikir untuk orang lain atau pihak lain. Sebab yang ada pada dirinya hanya kekurangan, ketidakmampuan, kesekengan, tidak punya apa-apa yang dipakai untuk berpikir ataupun bersesama. Dan ini yang biasa kita istilahkan dengan apa ya? Ya egois begitu. Egois. Terlampau mengutamakan diri dan tidak seimbang atas yang lain. Dan masih menurut hemat saya, hal-hal semacam ini bukan hal yang mudah meski dilatih dari hal-hal yang sepele. Sebab apabila sudah terbiasa akan menjadi watak seseorang. Nah, kalau sudah menjadi watak, mari kita bayangkan seandainya dalam rumpun orang, yakni masyarakat, sebuah populasi orang. Apabila masing-masing lebih asik berpikir dirinya, kelompoknya, keluarganya, tentu pasti akan mengalami kekeringan. Makna hidup dan perjuangan sebagai manusia juga akan tidak ada. Nah, Ibu Bapak serta jemaat yang terkasih, firman Tuhan mengantar saya dan panjenengan untuk kembali mengingat ulang nilai-nilai seperti ini. Disaksikan bahwa perjalanan dari kota satu ke kota yang lain, dari seorang pribadi Yesus, ya, dari Ia yang kita agungkan Kristus, bersama rombongan para muridnya, tidak pernah diam sepertinya. Kota satu ke kota yang lain, tidak selalu diterima juga, tetapi juga tidak pernah putus asa. Rombongan ini dinamis dan produktif. Khusus teks tadi menceritakan beliau mengajar dan menyembuhkan. Teks tadi juga menyoroti sisi kemanusiaan. Karena mereka deras sekali kegiatannya, aktivitasnya, menyembuhkan dan mengajar, terkuraslah tenaga mereka, pikiran mereka. Sehingga Tuhan Yesus mengajak para murid ngaso seae. Ya, ini terukur sekali. Ngaso seae, ayo minggir, minggir. Nah, begitu. Dengan sengaja mengambil waktu untuk beristirahat dan menjauh. Mengapa? Sebab kuasa dan wibawa beliau menjadi daya magnet yang luar biasa kala itu. Berbeda dengan pengajar-pengajar lainnya pada zamannya. Magnet berangkat dari ketertarikan yang kuat, sebab pengajarannya jujur, tanpa muatan politis, tanpa muatan kepentingan personal atau kelompok. Ia wartakan seruan Allah untuk pertobatan. Pengajaran dan kuasanya konkret. Tidak hanya melalui seruan, apalagi nyeneni, apalagi memaki.
melainkan ajaran yang sangat manusiawi disertai mujizat-mujizat yang nyata. Yang buta menjadi melek, yang berdosa menjadi bertobat, bahkan yang mati, yang hilang pengharapan, dihidupkan kembali pengharapannya. Sehingga kemanapun tempat rombongan luar biasa ini datang, di situ orang berkerumun. Nah, perikop pertama, potongan yang kita baca bercerita bahwa 5.000 orang sampai lupa dengan dirinya sendiri, dengan rasa laparnya, dengan waktu yang sudah mulai malam. Ini luar biasa. Dan apa respon dari Tuhan Yesus? Tubuhnya lelah, pikirannya mungkin juga penat, seharian mungkin juga tidak beristirahat. Kebutuhan personalnya, kebutuhan kelompok kecilnya sengaja diabaikan. Ya, sengaja dinomorduakan. Ia lakukan sesuatu yang luar biasa karena belas kasih, karena berupaya ikut merasakan yang dirasa oleh orang-orang yang mengikutinya. Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, bahkan digambarkan mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Artinya mereka seperti pribadi yang nyaris tidak punya pengharapan, tidak punya perlindungan. Pribadi kelompok orang yang haus perhatian, haus sapaan, haus kasih sayang. Mereka tercerai-berai, mereka merasa terisolir. Mereka merasa marginal, terpinggirkan. Mereka kelaparan, kehausan. Mereka dalam bahaya. Digambarkan domba yang tanpa gembala. Bahkan niat hati Yesus untuk beristirahat ya menjadi terabai. Dan yang menarik, sambil berkarya ia hayati tanda kutip istirahatnya. Ini luar biasa. Pekerjaan berat dilakukan di saat kondisi lemah, tetapi dilakukan, dikerjakan dengan sukacita, ngiras-ngirus, istirahat dan berefleksi atas pengalaman. Ini nilai baru yang dikenalkan saat itu, dan menurut hemat saya juga bisa hidup hingga saat ini, di tengah kita bersosial. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat, belas kasih menjadi karakter Allah. Belas kasih juga menjadi misteri kemurahan sekaligus kemahamurahan Allah. Bukankah cerita kehadiran Yesus adalah berbelas kasih, tidak hanya memberi makanan, memberi kuasa untuk memelekkan mata buta, telinga yang tuli, ataupun seruan bertobat agar selamat, melainkan ia korbankan diri dan hidupnya. Ini luar biasa nilai ini. Allah berbelas kasih, bukan karena Allah telah dikasihi, dihormati, dipuja-puja, bukan. Juga bukan karena Allah agar dipuja-puja, disembah, juga bukan. Tetapi Allah berbelas kasih, Allah memberikan perhatian, karena memang dasarnya sifat Allah yang kita yakini Allah yang demikian. Nah, yang menjadi perenungan, saya dan saudara adalah muridnya. Sehingga firman ini sekaligus mengingatkan dan mengajak saya dan saudara untuk kembali menengok hidup
sudahkah kita terus berupaya memperhatikan yang lain sebelum kita memenuhkan perhatian untuk diri yang memang kenyataannya sudah seringkali penuh. Refleksi ini menurut hemat saya juga relevan kita lakukan di saat-saat sulit. Ya, mari kita bayangkan, dunia, nasional, bilateral, regional, sedang dihantam pandemi virus di mana-mana. Di tengah pandemi, kemajuan teknologi khususnya komunikasi, dunia maya, masuk negara berkembang kayak Indonesia. Mari kita ikuti berita-berita luar biasa, seru dan simpang siurnya. Di samping itu, di sekitar kita tidak kita bisa pungkiri, keterpaparan menjadi bagian pengalaman hidup. Lah pertanyaannya, masihkah kita terus berpikir untuk diri sendiri atau kelompok dan keluarga sendiri? Memang iya. Tetapi Tuhan juga memberi kesempatan saya dan saudara untuk berpikir yang lain. Yang sedang kita hadapi saat ini adalah virus, sesuatu yang tidak tampak, kita tahu itu. Ia tidak bisa berpindah dengan sendirinya, tetapi manusialah yang memindahkannya. Iya wong virus itu tidak melompat-lompat kecuali nyamuk atau jengklong gitu. Baru ia berpindah dengan sendiri, ia tidak bisa kemana-mana. Ia kemana-mana karena dibawa oleh manusia. Dan dalam 1 bulan terakhir memaksa pemerintah melakukan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Karena luar biasa keterpurukannya. Dan apakah ini sesuatu yang gampang? Tidak bagi pemerintah. Sehingga jangan dicela, mari kita bantu. Jangan bandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia yang jumlah penduduknya dengan Kabupaten Kediri aja sama. Lah kita 265 juta. Sirkulasi orang luar biasa. Negara kita negara kepulauan. Wah ini ampuh ini. Betapa sulitnya menangani ini. Saya membayangkan umpama seruan lockdown dilakukan. Pemerintah tentu tidak punya uang untuk membayari orang nganggur. Kalau kita berdiskusi tentang itu, bangkrut bareng. Sehingga pembatasan kegiatan. Pemerintah ingin masyarakatnya sehat, tetapi di lapangan, tidak semua masyarakat yang punya penghasilan 1 bulanan, melainkan harian dengan jualan, dengan pergi kemana-kemana. Ya kalau dibatasi, terus gimana? Nah, itu kan menjadi persoalan bareng. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara memang tidak serta-merta. Kita meski minta diskusi atau juga membawa sabit memerangi virus yang tidak tampak, tidak mungkin. Tetapi yang dilakukan Yesus mari kita tiru. Sekecil apapun perhatian, berdampak luar biasa atas yang kita perhatikan. Mari kita jaga diri dengan protokol masker kemanapun. Itu sama artinya kita melindungi diri dan juga orang lain. Mari kita patuh seruan pemerintah, jangan kemana-mana. Kalau tidak penting ya jangan kemana-mana. Karena yang saya sampaikan virus tidak bisa berpindah sendiri, ia pindah bareng orang yang terpapar. Mari kita berupaya memperhatikan yang terpapar agar tidak ketakutan. Tidak harus pendeta, tidak harus gugus, panjenengan bisa semua. Dan mari kita terus berdoa. Ya ini empati yang murah, empati yang luar biasa kuasanya, empati yang meski harus kita lakukan di saat semacam ini.
Kita doakan mereka kepada Tuhan. Wong kita meyakini Tuhan yang hidup kok. Yang terakhir memang tidak terbaca dalam perikop pasal 6 ayat 30 dan seterusnya tadi. Dikala waktu sudah malam, dikala tempatnya jauh dari rumah mereka orang 5.000, semuanya laki-laki, mangane mesti akeh. Seperti saya maksudnya, ya. Material bahannya terbatas. Tetapi karena niat dan tekad serta kuasa Tuhan, maka mereka tidak hanya tersapa, tetapi mereka terkenyangkan, bahkan sisa. Bukan perkara sisanya, sekaligus melalui praktek sisa makanan, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kalau kita ingin dan bertekad berbuat, pasti akan berbuah bahkan lebih dari yang kita takutkan. Selamat hidup dengan membantu pemerintah menjaga diri dan lingkungan. Selamat terus belajar memperhatikan siapa saja. Dan pandemi ini bukan urusan siapa-siapa, urusan saya dan panjenengan serta anak bangsa yang lain. Selamat untuk menuju dan terus sehat. Selamat hidup berinteraksi, berelasi dengan baik dan benar. Dan disitulah sebetulnya keimanan menemukan tantangannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita berikrar pengakuan iman, dan kita amini bersama-sama demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita akan menyerahkan persembahan. Terima kasih kepada para pengurus kelompok ataupun pepantan, serta kawan-kawan yang lain yang setia menghimpun persembahan dari warga jemaat. Jam kantor buka mengalami perubahan seperti pengumuman, dan waspada jaga diri baik-baik dalam mengambil dan menghimpun persembahan. Persembahan tetap diperlukan sebagai tanda syukur dan ekspresi kita bertanggung jawab atas panggilan. Dan hidup serta dinamika gereja amat ditentukan oleh sarana dan biaya yang ada. Tuhan pasti akan mencukupkan panjenengan. Tuhan pasti akan menyertai gereja yang mengelolanya dengan benar. Kidung Ria 91 kita nyanyikan 2 kali. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan.
Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih atas firman yang kami terima, ya Tuhan. Mampukan kami untuk memperhatikan yang lain, di tengah-tengah di mana kami juga meski ekstra waspada dan hati-hati. Di tengah situasi yang seperti ini tidak mengartikan bahwa kami tidak bisa berbuat untuk yang lain. Kami patuh protokol sama artinya dengan kami memberi kemungkinan selamat pada yang lain. Kami mendoakan, kami menyapa, kami ambil bagian dalam merawat mengobati adalah bagian wujud konkret perhatian kami, dan itulah sejatinya beribadah. Kami bersyafaat dan menyerahkan persembahan. Tentu secara organisatoris, gereja yang meski terus bertumbuh berpelayanan, sedikit menemui kesulitan sebab kami terus membiayai, sedangkan kami terbatas untuk bertemu konvensional. Tetapi kami bersyukur bahwa warga jemaat Tuhan, para pengurus dan kawan-kawan hamba-Mu dengan setia tetap menghayati bahwa menyembah Tuhan tidak harus dalam sebuah mezbah dalam gedung yang kami katakan gereja, melainkan lebih pada hati dan pikiran, serta kebertanggungjawaban melekat sebagai umat tebusan yang harus juga berpartisipasi aktif untuk pekerjaan pelayanan. Diberkatilah persembahan kami oleh Tuhan. Dicukupkanlah kebutuhan kami semua juga oleh Tuhan. Dilatih terus dan dituntunnyalah gereja oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan dengan benar. Dalam syafaat kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohonkan kesembuhan, yang berduka kami juga mohonkan kemampuan melewati kedukaan. Yang sedang berkekurangan karena dampak dari PPKM darurat. Kami percaya bahwa Tuhan yang punya matahari, air, angin, tanah, Tuhan pula yang punya kuasa, kepastian atas misteri rezeki. Ya, kami mohonkan cukup mereka yang sedang kesulitan karena keadaan. Kami doakan orang tua kami yang sudah sepuh, mertua kami, saudara-saudara kami, juga mendoakan suami kami, istri kami, anak-anak, cucu kami, mendoakan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami,
Kami mohonkan sehat pula para tetangga kami, teman kerja kami, pendek kata siapapun, ya Tuhan. Kami mohonkan perlindungan dan tanpa pembedaan apapun. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah dan kembali dalam aktivitas keseharian di hari libur minggu ini. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan kami Maha Kuasa, Tuhan kami yang berbelas kasih, Tuhan kami yang senantiasa memperhatikan, bahkan Tuhan yang telah menjaga hingga sampai tak berkesudahan. Demikian syafaat kami. Kami akhiri sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, mari kita bantu pemerintah, tidak usah jauh-jauh lingkungan RT RW kita dengan disiplin protokol. Kalau perlu, walaupun di rumah, kalau memang benar-benar tidak aman, jangan lepas masker, tidak apa-apa. Makan terus yang bergizi, jangan diet-dietan untuk kali ini. Istirahat cukup dan minum vitamin itu. Andai terjadi kecurigaan, katakanlah badan mulai panas, sudah minum penurun panas tetap panas begitu, jangan ragu untuk tes mandiri atau lapor RT. Sebab pemerintah kita kota maupun kabupaten cepat sekali tanggapnya. Tersedia obat, tersedia pendampingan, isoman atau yang lain. Jangan gampang baca di sosial media tentang COVID yang amat ngedeni, jangan. Karena ternyata juga sering banyak hoaxnya. Biar tidak takut. Rumah sakit penuh sangat mungkin ya, tetapi jangan dimasukkan pikiran. Yang masuk adalah aku sehat, sehingga tidak mempengaruhi imunitas. Andai badan panas, bisa lapor RT atau Satgas sekali lagi. Atau kalau warga jemaat, panjenengan bisa memberitahu ketua KRW. Kalau sungkan, bisa langsung WhatsApp pendeta. Karena pendeta akan menatanya dengan gugus tugas jemaat, berkoordinasi dengan RT RW setempat. Pendek kata, jangan dibiarkan kalau ada gejala. Saat ini dalam satu rumah tangga ada satu yang bergejala AG-AG, cepat-cepat ngendikan kepada anggota yang lain. Sehingga semuanya bermasker kalau perlu, rodok mengisolir di tempat khusus dengan perabot yang khusus. Itu cara kita menjaga. Dan untuk saya matur bahwa panjenengan semua yang di rumah ini sejatinya kuat kalau melawan virus itu. Jangan amat takut, itu yang penting. Dan yang paling akhir, berharaplah pada Tuhan saja. Sebab hidup dan perlindungan ialah sumbernya. Berdoa itu yang penting. 445 bagian yang pertama dan yang kedua Kidung Jemaat. Hai jiwaku
Tuhan Allah yang maha baik, pancaran kebaikannya senantiasa nyata dalam wujud tuntunan, perlindungan, dan kecukupan rupa-rupa berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, meneguhkan pengharapan atas perlindungan, penyertaan, dan keselamatan yang tak berkesudahan. Allah Roh Kudus, Sang Terang, menerangi setiap langkah hidup, langkah juang, melengkapi damai sejahtera atas kehidupan kita umat yang disayanginya saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Tetap setia, kita nyanyikan 2 kali. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami tetap menghimbau jika tidak mendesak dan sangat penting, kita tidak perlu keluar rumah, tetapi tetap beraktivitas di rumah kita masing-masing. Dan jika harus keluar rumah, kita menggunakan atau memakai masker double.
Salam dan doa dari kami semua. Tuhan memberkati.